Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan jamaah sekalian dan sebaliknya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamana Allaha ma'aka haitsu ma kunta, rawahu Tirmizi. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan juga nikmat yang terbesar. Tapi ingat, nikmat yang besar itu juga Allah berikan kepada orang-orang kafir, bahkan terkadang lebih banyak dan kaitannya dengan unsur kemudahan-kemudahan, kemewahan dunia. Inilah yang namanya istizrat. Dikasih, diberi, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disiksa? Kenapa diazab? Ya, karena kafir dan ingkar, karena sombong, karena berbuat kezaliman, karena melanggar hukum aturan syariat Allah, karena tidak mau bersyukur dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bernilai tidaknya hidup dan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung sejauh mana kita betul-betul gunakan untuk ibadah atau tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nikmat yang besar itu adalah nikmat hidup, nikmat sehat dan diberi rezeki. Adapun nikmat yang terbesar, alhamdulillah kita termasuk yang diberi oleh Allah. Nikmat yang terbesar ini tidak diberikan Allah kepada sembarang hambanya, yaitu nikmat kita ditakdirkan dalam Islam dan iman, hidup di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib bagi diri kita untuk bersyukur manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan kepada kita. Kenapa kita bersyukur? Jawabannya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Tapi kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Pun ayat tentang syukur yang jarang dibaca, diungkap adalah yang terdapat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang 147. Kalau tadi surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Pada surat An-Nisa 147 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian
jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita wajib bersabar manakala diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan, merugikan atau kehilangan dari kematian orang yang kita cintai, wajib kita bersabar. Sabar itu ayatnya ada 96 ayat. Yang saya yakin jamaah semua hafal yang satu ayat ini tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Satu ayat yang mewakili ayat-ayat yang lainnya tentang sabar, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu terutama kaitannya kalau dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan, kita tetap waspada, mawas diri dari godaan, hasutan, bisikan syaitan yang bisa merusak hati, iman, ibadah dan akhlak kita. Karena itu wajib kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak ada yang amin nih? Gak ada yang amin? Saya ulangi, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya. Sekali lagi, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, hatinya makin lembut, rumah tangganya makin harmonis, insya Allah pun putra putrinya makin solih solihah. Amin ya Allah. Kalau sekilas ini nampak penunggu adzan maghrib ini nampaknya. Ini adzan favorit di bulan Ramadan ini, adzan maghrib. Sampai ada yang mengatakan, aku nggak tahu ya kenapa ya kalau sudah mendekati maghrib kok aku seneng banget gitu. Masya Allah. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Hari ini sama-sama kita akan kaji yaitu prinsip-prinsip hidup seorang mukmin. Ketahuilah ada perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan sahabat Nabi di dalam menyambut senang sukarianya, di dalam menyambut datangnya Ramadan dan mengisi kegiatan aktivitas Ramadan. Di antaranya beberapa sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun ya? Atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang tanya seperti itu. Yang ada saum Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan, maaf, itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus gitu. Alhamdulillah dapat 5, 10. Ini hari keberapa ini Pak? Nah itu cepet banget itu jawabnya ya. Jadi kalau kita pinginnya cepat-cepat berselesai dengan Ramadan, kalau sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan. Kenapa? Semua amalan anak Adam untuk mereka
illa saum, kata Allah, kecuali saum. Saum itu untukku dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Yudha'af, semua amal kebaikan ibadahnya dilipat gandakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka barang siapa, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka kata Rasulullah. Maksudnya barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tapi dia tidak bisa memaksimalkan untuk kebaikan ibadah dan amal solih, dan setelah Ramadan Allah tidak mengampuni dosa orang tersebut, dan tidak ada tanda-tanda berubah kebaikan atau tidak ada tanda-tanda tampak kebaikan dari orang tersebut, sungguh celaka orang ini. Berarti orang ini betul-betul dia dikuasai oleh syaitan dan dia belum menginginkan kebaikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudaraku seiman, karena waktunya sangat mepet, jadi saya akan jelaskan secara singkat-singkat saja. Tapi sebelumnya, kaitannya dengan prinsip-prinsip hidup seorang mukmin ini tersimpul dari doa ini. Boleh jamaah sekalian ikutin saya, dan mulai hari ini sebaiknya kita melazimkan doa ini. Karena kalau kita paham dengan arti doa ini dan melazimkan dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dan insya Allah kita akan jauh dari keburukan, musibah dan fitnah, dan insya Allah kita akan terus dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh ikutin saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Lebih semangat. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi ingat, bagaimana mungkin kita akan mati dalam Islam dan iman dan husnul khatimah kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak semangat mengkaji, menelaah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, hukum-hukum aturan Islam, apa yang menguatkan keislaman kita dan juga apa yang bisa merusak keislaman kita. Tanpa kita pahami dengan kesungguhan, kita tidak akan mungkin bisa mengerti, memahami Islam dengan benar. La yafqahumul Quran qaidun. Al-Quran itu nggak bisa dipahami oleh orang-orang yang nggak semangat, orang-orang yang malas, orang-orang yang nggak bergairah untuk mempelajari Islam. Ya, bagaimana kita akan mati dalam keadaan iman sementara kita tidak tahu iman yang sebenarnya itu nak macam mana? Ya, berapa banyak orang yang mendengar hadis ini bahkan hafal, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ketika ditanya tentang iman yang benar itu yang macam mana? Ya pokoknya iman, pokoknya percaya. Nah, berarti dia belum Islam imannya berdasarkan ilmu. Ya. Kemudian bagaimana kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau kita tidak tahu definisi husnul khatimah itu bagaimana, tanda-tandanya bagaimana. Maaf, ini satu contoh saja. Bapak itu baik banget, ibu itu baik banget, ikhwan itu baik banget. Ya kenapa Ustaz? Bapak itu baik banget, ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Ibu itu, bapak itu Masya Allah, ikhwan itu, akhwat itu Masya Allah, dia meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin gak? Pingin gak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada bapak dan ibu kalau jarang tahajud. Mau mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, ya nggak mungkin. Mau mati dalam keadaan Islam dan iman tapi tidak ngerti ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya muslim malah benci dengan syariat Islam. Ya, naudzubillah min dzalik, bagaimana akan mungkin mati dalam keadaan Islam dan iman. Jadi prinsip-prinsip hidup seorang muslim, seorang mukmin itu landasannya adalah pastikan kita di dalam beraktivitas ibadah ini betul-betul dilandasi dengan ilmu yang benar, artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Landasannya ada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-17, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu, janganlah kalian mengatakan sesuatu,
Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan yang kita lakukan dengan landasan ilmu yang benar. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian landasan yang selanjutnya adalah di dalam surat yang ke-6 surat Al-An'am ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jikalau kalian mengikuti umumnya kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka pasti kalian akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya manusia di muka bumi ini hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak berpikir dengan benar, hanya mengikuti angan-angannya atau hubbud dunia, cenderung kepada dunia dan hawa nafsu. Dalam hadis Nabi SAW, Rasul menyatakan, la takunu ima'ah. Janganlah kamu menjadi orang yang ima'ah, orang yang pelin-pelan, orang yang nggak punya prinsip, orang yang nggak punya pendirian, yang mengatakan kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk jahat, saya pun akan melakukan. Tapi kata Rasulullah, watinu angkusakum. Tapi jadilah kalian manusia-manusia yang berprinsip dalam kehidupan ini. Kalau umumnya manusia berbuat kebaikan, berbuat baiklah, bahkan lebih baik dari umumnya manusia berbuat baik. Tapi diingatkan di situ, berbuat baiknya kita bukan karena manusia berbuat baik, tapi karena fitrah kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kalau orang-orang berbuat keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa, maka berusahalah kalian mencegahnya, kemaksiatan dan dosa itu. Kalau kalian tidak bisa mencegahnya, maka jangan mengikuti keburukan, kejahatan, maksiat, dosa yang dilakukan oleh orang itu. Kalaupun juga tidak, maka menjauhlah kalian dari keburukan dosa itu, maksiat itu, dan jangan kalian terpengaruh. Nah, kemudian satu lagi, yaitu ada kisah menarik dalam sadar dijelaskan, ada seorang bapak dengan seorang anak. Bapak dan anak ini membawa keledai. Keledainya ini sehat dan keledainya ingin dijual ke pasar. Dibawalah. Setelah sholat subuh dia pagi-pagi pergi ke pasar, dituntunlah keledai ini. Jalan toklok. Kemudian ketemu seseorang. Ini bapak sama anak kok bodoh banget ya. Lawang keledai sehat kok nggak ditaikin? Kenapa nggak kalian taikin? Kan kalian bisa bergantian. Wong ini keledai bagus, sehat kok. Iya ya. Gimana pak? Bapak dulu naik. Kamu aja lah kamu nak. Enggak, bapak dulu. Naiklah bapaknya. Yang menuntun anaknya. Jalan toklok, ketemu orang. Ini bapak nggak kasihan sama anak. Anaknya masih kecil suruh nuntun bapak. Ini gimana sih bapak, macam apa kamu ini? Nggak kasihan sama anak. Mestinya kamulah yang nuntun, kasihan sama anakmu ini. Iya ya. Turunlah bapaknya, naiklah anaknya. Jalan lagi toklok, ketemu orang. Ini anak durhaka, nggak tahu diri ini. Kurang ajar nih anak. Bapak yang sudah tua renta suruh nuntun kamu, enak-enak. Anak macam apa kamu ini? Durhaka kamu ini. Iya ya. Akhirnya naiklah berdua. Jalan lagi toklok, ketemu orang. Ini bapak sama anak kurang ajar, nggak tahu diri, keledai satu ditaikin berdua. Gantian ngapa? Bingung dia. Akhirnya apa? Keledai tadi malah digondong, dipikul oleh bapak dan anak tadi. Ini gambaran orang yang tidak punya prinsip dalam kehidupan. Dan setiap muslim mukmin tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ayatnya jelas sekali. Jamaah sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Tanpa kesungguhan, keseriusan kita mempelajari tentang Islam, tentang iman, tentang Quran, bagaimana mungkin kita bisa mati dalam keadaan Islam yang sebenarnya Islam. Kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di dalam surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-99 ayat yang terakhir, Allah menyatakan dengan jelas dan tegas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Artinya apa? Baru berhenti kalau sudah mati kita. Artinya selalu dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Ini landasan dasar pemikiran, prinsip-prinsip hidup seorang mukmin. Baik, lalu prinsip hidup seorang mukmin itu apa? Yang pertama adalah seperti yang Rasul nyatakan
di dalam hadis sahih riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini bisa dilihat dalam bab as-sidqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Prinsip yang pertama adalah wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Karena hidup dan kehidupan tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dan amal solih itu enggak titik, tapi ada kelanjutannya. Yang ini juga sudah kita baca di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat, hendaknya dia melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh, enggak titik, tapi ditegaskan wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Tetapi juga harus diperhatikan jangan sampai mensekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh, coba aku nak tanya pada jamaah sekalian, sholat itu baik enggak? Sholat itu baik aslinya, tapi menjadi tidak baik ketika dia riya. Zakat, infak, sedekah itu baik tidak? Baik. Tapi ketika dia riya, ingin dipuji, disanjung manusia, maka itu jadi buruk dan tidak ada nilainya. Bahkan Allah benci kepada orang-orang yang taat tapi dia sombong. Kecuali kemudian dia taubat dan nasuha. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat, kemudian dia mau taubat dengan taubatan nasuha, dia mau hijrah dengan sebenarnya hijrah, dia mau ibadah dengan sebenarnya ibadah. Orang ini jauh lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong. Dan itu bisa terjadi dalam canda gurau, dalam ungkapan-ungkapan yang nampaknya sepele, tapi di sisi Allah berat. Ya, kaitannya dengan sombong itu bisa dengan guyon, dengan gegurau. Contoh, maaf nih, setelah ini nanti antum keluar terus ketemu teman di luar, dari mana aja nggak kelihatan? Yang ngaji lah nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu contohnya. Ini ucapan walaupun bentuknya gurau, ini sombong dan ini tidak boleh. Maka kalau ada orang yang rajin ngaji, rajin sholat, baca Quran, ngaji kemana-mana, kemudian merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih ngerti, bahkan seolah-olah dirinya sebagai panitia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong. Lebih-lebih Ramadan ini kita tahu mana Ramadan. Ramadan itu artinya membakar nih semua penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Agar apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ini prinsip yang pertama. Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik atau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dengan sabda Rasul yang datang dari Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Gak ada yang amin nih? Selama banget sih, harus jawaban dulu. Saya ulangi ya. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Amin. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada pelajaran menarik dari Umar bin Khattab yang ada yang mengatakan tentang Umar bin Khattab bagaimana menanamkan kecintaan dan keimanan kepada anak dan istrinya. Dikumpulkanlah anak-anaknya dan istrinya, kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian tidak senang, tidak suka, tidak setuju, tidak ridho, tidak ikhlas, ukhruj min hadzal bait, keluar dari rumah ini. Anaknya sempat bertanya, ya abi, limadza tatakalam misla dzalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasul menjadi kala dan pudar karena aku mencintai kalian.
Jadi betul-betul orang yang punya prinsip itu ya seperti itu. Allah mandate. Ya, dia akan betul-betul pegang teguh dengan prinsipnya ini sampai di bawah mati. Sebagaimana orang terdahulu Ammar bin Yasir dan keluarganya, Ibunda Sumayyah, ya, sampai dibunuh. Ada yang dinyatakan, ada yang mengatakan pembunuhannya sangat sadis sekali. Kedua kakinya diikat dengan dua kuda yang berlawanan. Kalau kamu mau kembali kepada agama nenek moyang kita, kami akan lepaskan. Kalau kamu tetap ikutin agama Muhammad, kami akan bunuh. Ayo, sebelum kuda ini dilarikan masih ada kesempatan. Tapi tetap tegar mengatakan ahad, 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 Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kemudian dua kuda itu dilarikan, badannya berbelah menjadi dua. Yang sebelumnya suaminya dipenggal kepalanya. Saudaraku seiman sama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang hari ini beragama Islam banyak, tapi yang hidup dengan aturan Islam sedikit sekali, bahkan banyak yang nggak suka dengan aturan Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hari ini juga banyak yang tidak sadar terjerembab di dalam kesyirikan atau masuk dalam lingkaran syirik. Syirik dalam tadi kecintaan, syirik dalam al-khauf, takut yang berlebihan. Takut yang salah, takut tidak makan, takut nggak naik pangkat, takut nggak naik jabatan, takut dipecat. Kemudian atasannya, menterinya, ya rajanya, pimpinannya memerintahkan untuk melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, siksa orang itu, bunuh orang itu, fitnah orang itu, atau lakukan perbuatan-perbuatan yang menentang, melanggar syariat Allah dia lakukan. Karena apa? Karena orang seperti ini adalah kualitas adalah seperti buih. Imannya enggak, jangankan mantap, imannya sangat tidak baik. Kalau dia imannya baik, dia mengatakan bekerja di satu tempat ada unsur haramnya, dia katakan saya akan tinggalkan tempat ini. Loh kenapa? Ya karena di sini ada unsur haramnya. Ketika dia tahu seperti itu, dia katakan saya yakin rezeki enggak hanya di sini, karena Allah akan pasti memberikan rezeki kepada hambanya yang betul-betul ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian, prinsip yang pertama, beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Yang kedua, ya saya akan percepat karena waktunya. Yang kedua adalah hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu di antara syarat diterimanya amal ibadah itu adalah yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Di sini maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas itu semata-mata beramal beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi senang karena pujian sanjungan orang lain, tidak menjadi sedih karena inian cercaan orang lain, karena hanya ridha Allah Subhanahu wa taala yang dia cari. Kemudian setelah ikhlas itu apa? Yaitu ittiba'ur rasul. Jadi setelah ikhlas seorang amal ibadahnya akan diterima, wajib ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Al-Bukhari wa Muslim fi lafzi Muslim. Yang artinya barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Jadi ukuran ibadah itu bukan karena gemebiarnya, bukan karena meriahnya, bukan karena banyak yang melakukannya, bukan yang cenderung mentoleran. Ini masalah ibadah, ketentuannya ada pada Rasulullah SAW. Ini saya contohkan. Ada anak muda, dia berpikir gini, ya wajarlah kalau bapak-bapak tua, orang tua, apalagi pensiunan, kakek-kakek, nenek itu sholat subuh 2 rakaat wajar, lumrah. Saya anak muda, main bola 45 menit kali 2 oke, tambah waktu juga oke, renang ratusan meter oke, lari oke, mendaki gunung oke, apalagi ke goes oke. Masa orang seperti saya seperti ini kok sholat subuh kok 2 rakaat? Ah enggak, saya besok hari akan sholat subuh 5 rakaat misalkan itu. Kira-kira terima atau tidak? Nah, loh kan banyak. Nah, di sini ukurannya bukan karena banyaknya gemebiar meriahnya, tapi benarnya. Itulah yang dimaksudkan sabda Rasulullah,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan ibadah tidak ada tuntunan sunnah dariku, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu ada dua jaminan, ada dua garansi yang Allah berikan kepada kita manakala ibadah kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran surat 3 ayat yang ke-31, yang artinya, katakanlah ya Muhammad pada umatmu. Ingat, ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja manakala ibadahnya betul-betul ikuti Rasul. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa yang Allah akan berikan? Jika ibadah kita betul-betul mengikuti tuntunan Rasul, yang pertama janji Allah apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Nggak amin juga ini? Lama banget sih. Saya ulang ya, dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita jika kita beribadah ikuti Rasul. Satu, barang siapa yang dia menjalankan ibadah ikuti tuntunan Rasul, maka Allah akan cintai kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau ingin dicintai oleh Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Kalau ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah pula, beribadahlah pula seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, masih banyak sekali prinsip-prinsip yang lainnya, tapi kita cukupkan dua ini biar antum bisa istirahatnya juga nyenyak gitu ya. Insyaallah suatu saat nanti Allah pertemukan kita lagi, insyaallah. Kemudian jamaah sekalian, ada satu kenang-kenangan dari saya, satu doa ya, melengkapi doa yang pertama tadi, ini doa yang kedua ya. Kita baca doa yang pertama dulu, kemudian nanti kita sambung dengan doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua insyaallah dua kali hafal. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah manfaatnya, tentunya ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari saya yang lemah dan dhaif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah,
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.